Rekan tenisi, jumpa lagi dengan Mas Nanang Channel. Kali ini kita akan mempelajari motor satu pas. Kita bikin outputnya cuma 3 kabel. Motor satu pas terdiri dari 2 lilitan, yaitu yang pertama lilitan running atau lilitan utama. Simbol dari lilitan seperti ini. Ujung dari lilitan ini kita ibaratkan adalah pintu berwarna biru, dan ujung sebelah sini yaitu pintu berwarna merah. Ini adalah ibarat saja atau analoginya untuk kita gampang memahami. Yang kedua yaitu lilitan starting atau biasa disebut dengan lilitan bantu. Simbolnya seperti ini. Ujung dari lilitan starting ini kita ibaratkan dia adalah seorang putri raja, dan ujung satunya adalah seorang pangeran. Penganalogian ini atau perumpamaan ini untuk dapat kita mudah untuk memahaminya. Kita ibaratkan ini adalah istana dengan 2 pintu, yaitu pintu berwarna biru dan pintu berwarna merah. Lalu di luar istana dan di dalam istana ada tuan putri, dan di luar istana ada pangeran. Kita akan mencoba menjelaskan agar kita dapat lebih mudah memahami dari arah putaran dari suatu motor listrik satu pas. Yang pertama, kita ibaratkan pada suatu hari atau malam minggu, waktunya apel. Sang pangeran ingin apel menemui tuan putri. Sang pangeran ada 2 pilihan, mau melewati pintu merah atau melewati pintu berwarna biru. Misalkan di sini pangeran dia akan menemui sang putri melewati pintu berwarna merah, maka sang pangeran akan bergerak searah jarum jam. Jadi arah putaran pangeran untuk menemui putri adalah searah jarum jam. Yang kedua, jika pangeran ingin menemui putri melewati pintu warna biru, maka sang pangeran akan mengelilingi istana dengan arah berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi jika pangeran melewati pintu berwarna biru, maka dia akan bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu sebaliknya, jika tuan putri ingin menemui sang pangeran,
Maka jika Tuan Putri dia ingin menemui pangeran melewati pintu berwarna merah, maka Tuan Putri akan bergerak atau berjalan berlawanan dengan arah jarum jam. Lalu yang keempat, jika Tuan Putri ingin menemui pangeran melewati pintu warna biru, maka Tuan Putri harus bergerak searah jarum jam mengelilingi pagar atau tembok istana. Jadi sudah kita dapatkan 4 kemungkinan, dimana terdiri dari 2 kemungkinan untuk searah jarum jam dan 2 kemungkinan lainnya untuk putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Sekarang kita terapkan pada lilitan motor 1 pas. Motor ini akan kita buat keluarnya 3 kabel. Kita tandai terlebih dahulu ujung-ujung dari kawat lilitan ini, baik untuk lilitan running maupun lilitan starting, lilitan utama maupun lilitan bantu. Perlu diingat, arah putaran ini dilihat dari posisi kabel keluar. Sekarang kita tandai. Ujung dari kawat running ini kita tandai dengan tulisan yaitu warna biru. Ini artinya dia merupakan ujung dari lilitan utama atau lilitan runningnya. Ujung satunya kita tandai dengan tulisan warna merah. Jadi lilitan utama ujungnya biru dan merah. Selanjutnya untuk lilitan bagian startingnya, ujungnya kita tandai sebelah sini. Ini kita tandai saja dengan tulisan yaitu Tuan Putri. Sedangkan ujung satunya lagi kita tandai dengan tulisan Pangeran Tampan. Ini cuma cara saya saja untuk menerangkan. Tiap guru kan beda-beda. Yang terpenting pesannya nyampe dan mudah difahami. Jadi motor ini sudah kita samakan tandanya dengan gambar yang kita gambar tadi di awal. Selanjutnya, jika motor ini kita ingin searah jarum jam, yang pertama, jika ujung yang bertulis Pangeran kita gabung dengan ujung berwarna merah, ujung pintu berwarna merah tulisannya, ini artinya motor akan berputar searah jarum jam. Yang kedua, jika Pangeran melewati pintu warna biru, ini Pangeran dan ini warna biru, kita gabung, maka motor ini nanti akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Atau bisa juga dengan cara ketiga. Cara ketiga yaitu Tuan Putri
melewatin pintu warna merah. Ini putri dan ini merah, kita gabung, maka nanti akan arah putarannya berlawanan dengan arah jarum jam. Yang terakhir, jika tuan putri melewati pintu warna biru, maka arah putarannya yaitu searah jarum jam. Jadi dengan cara ini kita bisa mendapatkan motor ini cukup 3 kabel saja. Jadi 3 kabel output dengan arah putaran yang sudah kita tentukan di awal. Dan perlu diingat bahwa arah putaran ini dilihat dari posisi kabel keluarnya. Terima kasih, semoga dapat difahami dan dapat dimengerti. Tetap semangat, salam teknisi.